Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 05 Sake 002, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Ferdiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan pengalokasian laba rugi sekutu dan laporan keuangan sekutu. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Halim Ubay, dan yang kedua ada saya, Diana Elia Fatujana. Yang ketiga Kevin William Riga Putra. Dan yang keempat Siva Adristi Mardiana. Langsung saja kita ke materinya. Definisi perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan adalah kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban anggota sekutu tentang pengalokasian laba atau rugi pada setiap akhir periode berjalan. Akuntan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh sekutu memahami dan menyepakati perjanjian pembagian laba atau rugi sekutu. Penjelasan dalam perjanjian sangat diperlukan agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Walaupun jika terdapat masalah dalam pembagian laba atau rugi, sekutu bisa melihat perjanjian yang sudah dibuat dan sekutu bisa melakukan perjanjian baru jika diperlukan. Persekutuan memiliki karakteristik utama participation in partnership profit, sehingga terdapat kondisi bahwa laba atau rugi persekutuan harus dibagi kepada para sekutu secara adil. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam perjanjian persekutuan harus disusun secara hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan pembagian laba atau rugi, agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Pembagian laba atau rugi dalam persekutuan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan rasio perbandingan yang sama apabila perjanjian tidak mengatur pembagian secara spesifik, atau berdasarkan kontribusi masing-masing sekutu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan ditetapkan. Metode mengalokasikan laba atau rugi persekutuan. Yang pertama, laba dibagi dalam jumlah yang sama. Yang kedua, laba dibagi dengan menggunakan rasio tertentu. Yang ketiga, laba dibagi menurut perbandingan modal. Yang keempat, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Dan yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus. Dan yang keenam, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga, modal, serta gaji dan atau bonus. Metode distribusi laba atau rugi menurut Baker 2017. Yang pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya atau pre-selected ratio, dan yang kedua, bunga atas saldo modal, interest on capital balance. Yang ketiga, alokasi laba bertahap. Yang keempat, alokasi khusus. Yang kelima, gaji kepada sekutu. Dan yang keenam, bonus kepada sekutu. Berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya, pre-selected ratio, terdapat tiga cara, yaitu modal awal, yaitu metode yang rasionya dihitung dari modal awal sekutu. Yang kedua, modal akhir, metode yang rasionya dihitung dari modal akhir sekutu. Selanjutnya Dan terdapat yang ilustrasi ketiga, modal pengalokasian rata-rata, laba. Tuan yaitu Andi, Bella, metode dan yang Charlie rasionya mendirikan dihitung dari persekutuan dan pada rata-rata akhir modal tahun sekutu. 2022 memperoleh profit sebesar 200 juta. Dengan data saldo modal dan rekening pribadi masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Rekening pribadi Tuan Andi pada tanggal 7 Mei 2022 memiliki saldo sebesar 35 juta. Rekening pribadi Nyonya Bella pada tanggal 7 Mei 2022 memiliki saldo 50 juta. Dan rekening pribadi Tuan Charlie pada tanggal 7 Mei 2022 memiliki saldo 65 juta. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Andi menyetorkan modal sebesar 325 juta, dan tanggal 5 Mei tahun 2022, Tuan Andi menyetorkan modal 125 juta, sehingga modal Tuan Andi adalah 450 juta. Untuk Nyonya Bella, pada tanggal 1 Januari 2022, ia menyetorkan modal sebesar 450 juta, dan pada tanggal 5 Juli, ia menyetorkan modal sebesar 100 juta, sehingga modal Nyonya Bella adalah 550 juta. Untuk Tuan Charlie, pada tanggal 1 Januari 2022, ia menyetorkan modal sebesar 525 juta. Pada tanggal 5 April 2022, ia menyetorkan modal sebesar 900 juta. Dan pada tanggal 5 September 2022, ia menarik pref sebesar 775 juta, sehingga modal Tuan Charlie adalah 650 juta. Kemudian di sini ada rasio yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan modal awal. Dari data yang kita peroleh sebelumnya, saldo modal awal untuk Andi adalah 325 juta, Bella 450 juta,
dan Charlie 525 juta, sehingga jumlah dari saldo modal awal mereka adalah 1 miliar 300 juta. Rasio pembagian laba untuk Andi adalah 3,25 dibanding 13, sehingga alokasi laba ruginya menjadi 50 juta. Untuk Bella, rasio pembagian labanya 4,5 dibanding 13, sehingga alokasi laba ruginya menjadi 69.231. Dan untuk Charlie, rasio pembagian labanya menjadi 5,25 dibanding 13, sehingga alokasi laba ruginya yaitu 80.769. Sehingga jumlah alokasi laba rugi menjadi 200 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di sisi debit terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta, dan di sisi kredit terdapat modal Andi sebesar 50 juta, modal Bella sebesar 69.231, dan modal Charlie sebesar 80.769. Selanjutnya, rasio yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan modal akhir. Saldo modal akhir untuk Andi adalah 450 juta, Bella 550 juta, dan Charlie 650 juta, sehingga jumlahnya menjadi 1 miliar 650 juta. Rasio pembagian laba untuk Andi menjadi 4,5 dibanding 16,5, sehingga alokasi laba ruginya adalah 54.545. Untuk Bella, rasio pembagian labanya 5,5 dibanding 16,5, sehingga alokasi laba ruginya adalah 66.667.000. Untuk Charlie, rasio pembagian labanya menjadi 6,5 dibanding 16,5, sehingga alokasi laba ruginya adalah 78.788.000. Sehingga jumlah untuk alokasi laba ruginya menjadi 200 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di sisi debit terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta, dan di sisi kredit terdapat modal Andi sebesar 54.545.000, modal Bella sebesar 66.667, dan modal Charlie sebesar 78.788. Selanjutnya, rasio yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan modal rata-rata tahun. Tuan Andi pada tanggal 1 Januari menyetorkan modal sebesar 325 juta, sehingga saldo modalnya menjadi 325 juta dengan jangka waktu modal 4 bulan. Jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya adalah 1 miliar 300 juta, didapatkan dari saldo modal dikali jangka waktu modal, yaitu 325 juta dikali 4 bulan. Kemudian pada tanggal 5 Mei, ia menyetorkan modal sebesar 125 juta, sehingga saldo modalnya menjadi 450 juta dengan jangka waktu modal 8 bulan. Sehingga jumlah modal dalam jangka waktu tertentu menjadi 3 miliar 600 juta, didapatkan dari 450 juta dikali 8 bulan. Sehingga jumlah modal dalam jangka waktu tertentu Tuan Andi selama 12 bulan menjadi 4 miliar 900 juta. Untuk Bella, pada tanggal 1 Januari ia menyetorkan modal sebesar 450 juta, sehingga saldo modalnya menjadi 450 juta dalam jangka waktu modal 6 bulan. Jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya menjadi 2 miliar 700 juta didapat dari 450 juta dikali 6 bulan. Kemudian tanggal 5 Juli ia menyetorkan modal sebesar 100 juta sehingga saldo modalnya menjadi 550 juta dengan jangka waktu modal 6 bulan. Jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya menjadi 3 miliar 300 juta didapat dari 550 juta dikali 6 bulan. Sehingga untuk Bella jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya selama 12 bulan yaitu 6 miliar. Untuk Charlie, pada tanggal 1 Januari, ia menyetorkan modal sebesar 525 juta, sehingga modalnya menjadi 525 juta dengan jangka waktu modal 3 bulan. Jumlah modal dalam jangka waktu tertentu menjadi 1 miliar 575 juta, didapat dari 525 juta dikali 3 bulan. Kemudian pada tanggal 5 April, ia menyetorkan kembali modal sebesar 900 juta, sehingga saldo modalnya menjadi 1 miliar 425 juta dalam jangka waktu modal 5 bulan. Sehingga jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya menjadi 7 miliar 125 juta, didapat dari 1 miliar 425 juta dikali 5 bulan. Kemudian pada tanggal 5 September, ia menarik pref sebesar 775 juta, sehingga saldo modalnya menjadi 650 juta dengan jangka waktu modal 4 bulan. Sehingga jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya menjadi 2 miliar 600 juta. Sehingga untuk jumlah modal dalam jangka waktu tertentu Charlie selama 12 bulan menjadi 11 miliar 300 juta.
Kemudian dari data yang sudah kita hitung didapatkan saldo modal rata-rata untuk Andi yaitu 4 miliar 900 juta, Bella 6 miliar, Charlie 11 miliar 300 juta, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 22 miliar 200 juta. Rasio pembagian laba untuk Andi menjadi 4,9 dibanding 22,2, sehingga alokasi laba ruginya menjadi 44.144.000. Untuk Bella, rasio pembagian labanya menjadi 6 dibanding 22,2, sehingga alokasi laba ruginya menjadi 54.054.000. Dan untuk Charlie, rasio pembagian labanya yaitu 11,3 dibanding 22,2, sehingga alokasi laba ruginya menjadi 101.802.000. Dengan jumlah alokasi laba rugi keseluruhannya 200 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di bagian debit terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta, kemudian di bagian kredit terdapat modal Andi sebesar 44.144.000, modal Bella 54.054.000, dan modal Charlie 101.802.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bunga atas saldo modal. Perhitungan bunga modal untuk masing-masing pemilik modal dan sisanya dibagi berdasarkan perbandingan Tuan Andi, Nyonya Bella, Tuan Charlie. Sebesar perbandingannya yaitu 1:2:2. Atau 20%, 40%, 40%. Ini merupakan salah satu cara dalam pembagian laba rugi. Diasumsikan bahwa bunga atas modal ditentukan sebesar 7% dari jumlah modal rata-rata. Maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat dari jumlah modal rata-rata yang tadinya diberitahukan oleh teman saya. Di sini terdapat jumlahnya 1,3 M, 3,6 M. Di sini kita akan melihat untuk persekutuan Andi. Pertama, dia akan melakukan penyetoran modal sebesar 325 juta pada bulan Januari. Ini kan jangka waktunya 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Hal ini lalu kita lakukan perhitungan bunganya, yaitu dengan membagi 12, dibagi 12, soalnya ada 12 bulan, lalu dikali 7%, 7% dari bunga per tahun, lalu dikali total jumlah modalnya, yang menyebabkan hasil jumlah bunga yang diperoleh oleh Andi atau yang dibayar oleh Andi itu 22.750.000. Dan lalu kan pada tanggal 5 Mei, Andi juga melakukan penyetoran modal lagi, menambah modalnya sebesar 125.000. Ini jangka waktunya 8 bulan karena dimulai dari Mei, yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu jangka waktunya 8 bulan. Perhitungannya sama kayak tadi, yaitu ada 8 bulan dibagi 12, terus dikali persentasenya lagi, 7%, dikali jumlah ininya 125.000. Sehingga menghasilkan jumlah bunga sebesar 5.833.000. Sehingga jumlah bunga yang dibayarkan oleh Andi itu sebesar 28.583.000 bunga. Lalu ada Nyonya Bella memiliki investasi lagi 450 juta pada Januari. Ingat, ini 12 bulan. Sama kayak tadi. 12 dibagi 12 dikali 7% dikali 450 juta. Itu 31.500.000 untuk modalnya Nyonya Bella. Lalu ada dia melakukan investasi lagi pada 5 Juli yang menyebabkan menambah modalnya 100 juta. Ini jangka waktunya 6 bulan karena dari Juli sampai Desember itu 6 bulan, bisa dihitung sendiri. Lalu kita bagi kayak tadi, kayak seperti contoh di atas, 6 bagi 12 kali 7% dikali 100.000. Sehingga hasilnya 3.500.000. Sehingga modal yang dikeluarkan oleh Nyonya Bella yaitu 35 juta. Di sini sama seperti Charlie, tapi perbedaannya saya skip untuk perhitungannya soalnya ini masih sama kayak tadi ya perhitungannya. Ini bedanya di sini terdapat pengurang. Di sini Tuan Charlie melakukan prive pada tanggal 5 September sebesar 775 juta. Ini kan September nih, September ingat ya, September, Oktober, November, Desember. Jangka waktunya 4 bulan tuh. Terus jangka waktu 4 bulan ini dibagikan 12, lalu dikali persentase lagi 7%, dikali total prive dia yang dia ambil sebesar 775 juta. Maaf untuk perhitungan modal, maksudnya bunga yang diterima oleh pemilik sekutu. Tadi saya sempat bilang bunga yang dibayar, bukan dibayar tapi diterima. Oke, untuk ini lihat hasilnya ada minusnya. Ini minus, jadi jadi pengurang. Jadi ini 36 juta ditambah 36.750.000 ditambah 47.250.000 dikurang privenya 18.083.000.
yang menyebabkan hasil jumlah keseluruhan modal ya, yaitu 129.500. Ini bisa menggunakan cara yang ini atau cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan cara melihat bunga modal Andi sebesar 4,9 M, sorry. Ini dapat dari sini ya, tabel perhitungan pembantu 4,9 M dikali 7% dibagi 12, yaitu 28.583. Bisa kita lihat ininya sama, hasilnya sama, 28.583, 28.583, ini sama juga, perhitungannya sama. Bella ngambil dari sini 6 juta, 6 jutanya dapat dari sini, 11.300 juga dapat dari sini. Hasilnya juga sama, 65.917, 65.917. Lalu ini kita lihat pembagiannya, 28.583 ditambah Tuan Andi, kan kita lihat bunganya bisa dilihat di tabel di atas, 28.583, Bella 35 juta, Charlie 65.917, yang menghasilkan totalnya 129.500. Lalu ini angka 11.417.000 dan 45.14.083 itu didapat dari, ini kan dapat dari 70.500 ya, total sisanya, maksudnya selisihnya ini kan 200.000. 200.000 dikurang 129.500 itu hasilnya kan 70.500. Lalu karena perhitungan ini menggunakan perhitungan banding 1 banding 2 banding 2, jadi total akhirnya itu harus 80.000. Jadi ini biasanya kalau di soal ini kosong kosong kosong. Nanti kita, ini kan 200.000, ini emang udah ada, nanti kita yang buat banding 2 kan, 80 juta, 80 juta, 40 juta, hasilnya harus sama. Oleh karena itu, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta, bisa dilihat di sini totalnya, pembagiannya. Lalu di kredit, pada kredit modal Andy sebesar 42.683, modal Bella 63.200, dan modal Charlie sebesar 94. Maaf, ini ada salah di PPT-nya, ini harusnya mengikuti ini. Modal Andi harusnya 40 juta, modal Bella harusnya 80 juta, dan modal Charlie harusnya 80 juta. Oke, di sini ada perhitungan pemberian gaji kepada sekutu. Kita langsung ke contoh soal, intinya aja ya. Di sini ada terdapat Tuan Andi mendapatkan gaji sebesar 3 juta, Nyonya Bella sebesar 2.500.000, Tuan Charlie sebesar 2.750.000. Akhirnya nantinya akan dibandingkan secara rasio 2 banding 2 banding 1 atau 40% bagi 40%, 20%, yaitu Tuan Andi mendapatkan 40%, Bella mendapatkan 40%, dan Tuan Charlie mendapatkan 20%. Di sini kita bisa lihat Tuan Andi kita kalikan 3 juta gaji dia dikali dengan 12, itu 36 juta. Semuanya sama, disetahunkan dulu. 2.500.000 kali 12, 2.750 kali 12, hasilnya segini sama semua, hingga hasil total akhirnya 99 juta. Lalu kita buat tabel pembantu, yaitu dengan melihat gaji semua kita tadi tambahin 36 juta Andi, Bella 30, jadi 33 juta. Lalu karena perbandingannya 2 banding 2 banding 1, kan kita tahu nih nanti labanya kan ada 200 juta yang dibagikan ya. Kita bisa kurangi ini 200 juta dikurangi 99 juta. Hasilnya jadi 101 juta. Nah, 101 juta ini dibandingi dengan ini. Perbandingan yang tadi 2 banding 2 banding 1, makanya ini sama Andi dan Bella. Jadi 101 juta dikali 40%, hasilnya segini. Dikarenakan Bella dan Andi memiliki yang sama, jadi 40.400.000 juga. Tetapi untuk Charlie itu 101 juta dikali 20%, yaitu 20.200.000 yang didapat kayak tadi di sini. Perbandingan rasionya. Jadi jurnalnya itu ikhtisar laba rugi sama 200 juta pada modal Andi 76.400.000, modal Bella sebesar 70.400.000, dan modal Charlie sebesar 53.200.000. Di sini ada contoh soal perhitungan pemberian bonus kepada sekutu. Pemberian bonus kepada sekutu ditetapkan pada poin berikut. Bunga atas modal ditetapkan sebesar 7% setahun, yang berasal dari modal rata-rata. Anggota yang memimpin yaitu Tuan Andi mendapatkan bonus 20%, yang dihitung dari profit setelah dikurangi bonus untuknya terlebih dahulu. Sedangkan Nyonya Bella membantu secara pada waktu untuk menerima bonus sebesar 1/5 dari bonus Tuan Andi. Berarti Nyonya Bella mendapatkan 20%-nya modalnya bonusnya Tuan Andi. Kita bisa lihat rasionya yang terdiri dari 2 banding 1 nantinya. Di sini ada tabel pembantu untuk pembagiannya yang tadi untuk sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya. Yaitu lalu kita lihat kan ada 200.000, 200 juta untuk pembagian labanya, itu dikali 20%. Yang dapat dari sini 200 juta dikali 20% itu 40.000. Tadi saya udah bilang, itu kan tadi kan 1/5, ini 200 juta dikali 20%, atau 1/5 itu kan 20%, itu juga bisa 200 juta dibagi 1 dibagi 5, itu hasilnya 8 juta. Lalu kita bisa lihat, kita masih samakan ini ya, 28583 ini kita kopas dari yang sebelumnya, perhitungan sebelumnya, totalnya samakan 129.500. Lalu kita tambahin nih bonusnya ada tabel bonus yang dapat dari sini 40 juta dan 8 juta, sehingga dapat bonus 48 juta.
Lalu ini perhitungannya 2:2:1. Sehingga hasil dari ini 22.500 ini dapat dari 200 juta dikurang 129.500 dikurang 48 juta. Hasilnya dibandingi 2:2:1, 40%, 40%, 20%, yang artinya 22.500.000 dikali 40% hasilnya 9 juta. Ini karena sama, Nyonya Andi dan Bella jadi sama. Lalu sisanya Tuan Charlie banding 1. Jadi 4.500.000. Sehingga jurnalnya yang dilakukan untuk perhitungan ini yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta kepada modal Andi sebesar 77.583.000, modal Bella 57 juta, dan modal Charlie sebesar 70.417.000. Terakhir ada perhitungan alokasi laba dengan dasar bertahap. Ini merupakan metode yang digunakan penggabungan dari seluruh metode yang tadi kita jelaskan ya. Yang pertama ada poin-poinnya nih. Yang pertama bunga sebesar 16% dari rata-rata tertimbang modal awal. Yaitu lalu juga ada gaji kepada Nyonya Emma sebesar 3 juta. Ini soal baru sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nyonya Emma sebesar 3 juta, Tuan Jeff sebesar 6 juta. Jika laba persekutuan berada pada angka lebih dari 5 juta, maka proporsi bonus yang akan diberikan pada Tuan Jeff itu 10% sebelum gaji, bonus, dan lain-lain. Jika terdapat sisa pembagian, maka akan dialokasikan sebesar 65% untuk Nyonya Emma dan 35% untuk Tuan Jeff. Ini rasio perbandingannya nantinya. Di sini kan ada rata-rata modal nih. Ini contoh soal ya. Rata-rata modalnya 22 juta, lalu 10 juta. Ini kita memperoleh laba bersih sebesar 12 juta. Ini 65%, 35%. Itu bisa dihitung sendiri. Pertama, ada bunga atas rata-rata modal awal ya. Ini diperoleh dari 3.520 ini diperoleh dari 22 juta dikalikan dengan 16%. Hasilnya 3.520.000. Lalu sisanya ini juga 1.600.000 dapat dari 10 juta dikali 16%. Sehingga total seluruhnya kalau ditambahkan 3.520 tambah 1.600 hasilnya 5.120.000. Sehingga laba bersih ini pengalokasiannya kita kurangi dengan total bunga langkah poin 1 menjadi 6.880.000. Lalu ini kan ada total lagi nih, ada langkah 2-nya nih, poin 2. Poin 2 itu Nyonya Ima dapat 3 juta dan Tuan Jeff dapat gaji 6 juta. Ini kita masukin lagi ke tabel, gaji 3 juta untuk Tuan Nyonya Ima dan 6 juta untuk Tuan Jeff. Yang hasilnya akhirnya 9 juta kalau dijumlahkan kita 6. Lalu ini terjadi defisit ya. Labanya yang dibagi sama ini kan udah jadi minus nih, 6.880 dikurang 9 juta. Itu kan minus 2.120.000. Ini nggak apa-apa. Kita langsung ke langkah 3 aja. Langkah 3 ini terdapat persekutuan berada pada angka lebih dari 5 juta. Maka proporsi yang akan diberi pada Tuan adalah 10% kan? 10% nih, 10%. Ini kan jika laba persekutuan di atas 5 juta, ini kan 12 juta nih, 12 juta. Jadi ini gaji dia 6 juta dikali 10%, 600.000 kan. Ini jadi pengurang lagi nih, dasar pengurang. Jadi 2120 min 2120 dikurangin min 600.000, hasilnya defisitnya ada 2.720.000. Lalu alokasiin ini dialokasin lagi nih sama kayak tadi yang 65% sama 35%. Dialokasiin 2720 dikali 65% itu hasilnya 1768. 2720 dikali 35% itu 952.000. Sehingga total akhirnya itu totalnya 3520 untuk Nyonya Emma ya. Cara perhitungannya begini. 3.520.000 ditambah 3 juta lalu kita kurangi dengan 1768 hasilnya 4752. Lalu ini sama 1.600.000 ditambah 6 juta dikurangi 1.600.000 ditambah 6 juta ditambah 600.000 dikurangi 952.000. Hasilnya menjadi 7.248.000. Itu di sini adalah laporan persekutuan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang melaporkan tentang biaya, HPP, dan pendapatan agar melihat persekutuan terkena laba atau rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang melaporkan tentang ekuitas sekutu dan juga akun lainnya seperti prive. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan data dengan menggunakan konsep pemilik, di mana konsep ini menyajikan seluruh hal terkait kepemilikan setiap sekutu melalui rekening modal yang terpisah. Selanjutnya, di sini terdapat laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan Scorpion periode 2022. Di laporan laba rugi terdapat 4 komponen penting. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua adalah harga pokok penjualan atau HPP. Di sini bisa kita lihat
penjualan terdapat 2 juta rupiah dan HPP terdapat 1 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan terdapat laba kotor yaitu 2 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah yang menyebabkan hasil laba kotor perusahaan persekutuan Scorpion menjadi 1 juta rupiah. Lalu, di sini juga diterangkan beban usaha yang terdiri dari biaya bunga, gaji karyawan, dan biaya lain-lain, yang total biayanya mencapai 300.000. Laba kotor ini lalu kita kurangi dengan biaya sehingga menghasilkan laba bersih. Dengan laporan laba rugi perusahaan investor bisa melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Oke, selanjutnya di sini ada contoh bentuk laporan perubahan ekuitas yang terdapat 4 komponen penting. Untuk laporan ekuitas ini, yang pertama ada saldo awal ekuitas, yaitu di sini ada dua investor, yaitu Mr. Q dan Mr. W. Saldo awal Mr. Q adalah 910.000 dan Mr. W memiliki saldo awal 1.955.000. Sehingga jumlah modal awal persekutuan QW itu adalah 2.865.000. Lalu kita bisa lihat di sini ada laba tahun bukunya juga pada tahun itu memiliki menghasilkan laba perusahaan ini yaitu 115.000 dan 85.000. Sebenarnya ini ada hanyalah rasio yang totalnya 200.000. Tetapi karena rasio pembagiannya ini tergantung konteks perusahaannya, tergantung perjanjiannya. Di sini juga bisa dilihat Mr. K dan Mr. W melakukan prive atau pengambilan pribadi untuk kepentingan pribadi sehingga dapat dilihat saldo pada akhir 2019 Mr. King memiliki modal 900.000 dan Mr. W memiliki modal 1.950.000 sehingga total keseluruhan persekutuan QW yaitu 2.850.000. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan persekutuan QW untuk periode tahun 2019. Pada laporan posisi keuangan ini terdapat 3 komponen penting. Seharusnya ada 2, tetapi ini jadi 3. Yang pertama ada aktiva. Aktiva itu yang berisi aset perusahaan yang terdiri bisa jadi aktiva lancar, berupa kas, piutang, persediaan yang asetnya bisa liquid atau mudah untuk dicairkan. Yang kedua, ada aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari tanah, bangunan, yang di sini juga terdapat penyusutannya. Hal ini yang merupakan aset tetap perusahaan untuk jangka panjang yang disusutkan secara periodik tergantung ketentuan perusahaan. Yang ketiga juga sebenarnya ada juga aktiva yang mirip dengan aktiva tetap, tapi bisa dibilang di sini aktiva tidak berwujud, yaitu intangible asset atau aset tidak terlihat, yang merupakan aset tidak mempunyai nilai tampak, tapi mempunyai jangka waktu yang panjang seperti hak cipta. Dan yang kedua ada pasiva yang terdiri dari 2 komponen yaitu hutang dan modal yang terdiri dari hutang lancar, yaitu hutang yang di bawah 1 tahun atau dalam 1 tahun, biasanya terdiri dari hutang dagang dan hutang kepada pihak yang mudah untuk dicairkan atau mudah untuk dibayar. Dan juga ada hutang jangka panjang, yaitu hutang yang dibayarkan periodenya lebih dari 1 tahun. Itu biasanya hutang bank. Yang ketiga ada komponen modal. Komponen modal itu biasanya untuk setoran modal. Di sini juga ada penentuan laba dan prive. Jadi cara menghitungnya jumlah aktiva itu sama dengan jumlah utang lancar dan ditambah modal hasilnya harus sama atau harus balance. Laporan posisi keuangan ini biasanya digunakan untuk investor untuk melihat rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas. Kesimpulannya pada PPT atau presentasi yang kami buat ini adalah bahwasannya perjanjian persekutuan merupakan kesepakatan yang menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban para sekutu, khususnya terkait pembagian laba atau rugi pada setiap akhir periode. Akuntan memiliki peran penting untuk memastikan seluruh sekutu memahami dan menyepakati ketentuan dalam perjanjian tersebut, agar pembagian laba atau rugi dapat dilakukan secara adil dan transparan. Kejelasan isi perjanjian sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari serta dapat dijadikan acuan apabila timbul sengketa. Bahkan memungkinkan dibuatnya perjanjian baru jika diperlukan, mengingat persekutuan memiliki karakteristik utama yaitu participation in partnership profit. Maka laba atau rugi harus dibagikan kepada para sekutu sesuai kesepakatan, baik dengan rasio yang sama apabila tidak diatur secara khusus maupun berdasarkan kontribusi masing-masing sekutu. Dalam pelaporannya, kinerja dan posisi keuangan persekutuan disajikan melalui laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.